Bu, kalau korek api di mana? Di situ. Nah, di situ saya marah-marah. Di situ tuh di mana yang jelas? Ashifa Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini Bahrudin kembali hadir menyapa teman-teman di channel Ashifa Center yang terakhir saya ngobrol-ngobrol bersama TEH, seorang tunanetra penghafal Quran tapi dia tidak bisa huruf braille. Nah, namun hari ini saya kedatangan lagi nih satu tamu yang istimewa. Dia jamaah dari Ashifa Center, ngaji hanya melalui online, belum pernah ke Ashifa, datang jauh-jauh dari mana Pak? Dari Majalengka, Oh, Pak Haji. dari Majalengka. Ya. Takut salah ngomong saya saking kagumnya sama Bapak yang satu ini. Alhamdulillah. Yang pasti Bapak yang satu ini mohon maaf, boleh terbilang usianya matang tapi dia baru belum lama menjadi tunanetra. OBB, Pak Haji. Hah? OBB. OBB, orang buta baru. Ya baik, sebelum kita ini mari kita simak dan jangan lupa doakan kami terus di Ashifa Center agar tetap bisa eksis, agar tetap selalu memberikan informasi yang bermanfaat sehubungan dengan apa dan bagaimana tunanetra para penghafal Quran di Ashifa Center. Baik, kita sapa. Amin. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Pak Edi? Alhamdulillah kabar baik Pak Haji. Dan Pak Haji, bagaimana Pak Haji di hari ini? Alhamdulillah hari ini juga kabar saya baik, tak kurang satu apapun. Boleh sedikit cerita apa aja? Masalahnya saya dapat beritanya tunanetranya baru. Berkeberatan nggak untuk menceritakan Pak Edi? Oh, nggak apa-apa. Sakit hati nggak? Enggak. Hah? Tersinggung nggak nih? Kalau sekarang nggak sakit hati. Kalau dulu ketika saya baru kena gangguan mata, dengar gangguan mata, tentang ada anak yang bilang, vitamin A terdapat dalam apa? Dalam anu. Terus kekurangan vitamin A menimbulkan kenapa? Kebutaan. Nah, itu tersinggung saya. Iya. Jadi saking mungkin belum terbiasa atau belum menerima sepenuhnya keadaan saya gitu Pak Haji. Oke, coba sekarang diceritakan aja, terserah Bapak mau mulai dari mana, mau memperkenalkan diri dulu juga dipersilahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kabar baik menyertai kita semua. Amin. Khusus jemaah Ashifa Center yang saya cintai dan saya banggakan. Mudah-mudahan kegiatan kita tetap eksis sehingga menghasilkan apa yang kita harapkan. Amin. Terima kasih Pak Haji telah mewawancari saya. Mudah-mudahan saya bisa memaparkan dan yang mendengar keterangan saya bisa memahami gitu. Nama saya Edi Junaedi, asal Majalengka. Umur saya 53 tahun Pak Haji. Oh. Sudah ya. Berarti benar saya bilang udah mateng. Kalau saya bilang tua tersinggung nggak? Iya, biasanya ibu-ibu suka ngumpet-ngumpetin. Kalau saya meskipun 53 tapi masih bisa diperhitungkan Pak Haji. Sedap. Seperti tadi diutarakan bahwa saya memang awalnya orang awas Pak Haji, juga jemaah Ashifa khususnya. Jadi saya mulai kena gangguan penglihatan itu di usia waktu itu tahun 2002, berarti 32 tahun Haji.
di tahun 2002. Iya, Waduh Pak, 2002. saya masih ini Pak, masih jadi remaja yang ganteng itu Oh, iya. Pak. Nggak mau kalah Pak Haji ini. Dengar saya ganteng terus aja nyerobot. Itu di usia 32 tahun dan saya menikah tahun 98. Oh, Nah, 98 menikah, punya anak tahun 99 dan mengalami gangguan penglihatan di 2002, berarti usia pernikahan 4 tahun Haji. 4 tahun pernikahan. Dan punya anak punya 3 tahun. 3 tahun. Lagi lucu-lucunya Lagi anak lucu-lucunya. penglihatan saya dicabut ya dengan tanda kutip gitu Pak Haji ya. Saya dulunya itu ya dari mulai TK, ya pendidikan ya Pak Haji ya. Dari mulai TK, SD, SMP, SLA itu di sekolah umum. Karena memang lihat. Ya, Karena memang melihat. ya. Kan? Tetapi meskipun saya kata orang-orang melihat ya normal gitu, mata melek gitu. Tapi ketika usia di SD pun sudah terasa gitu gangguan. Jadi kayak gimana ya? Nggak seperti kayak orang-orang gitu. Kayak olahraga, saya nggak bisa main bola kecil gitu. Betul. Paham ya bola kecil? Betul Kayak ya. tenis meja, badminton, nggak bisa sama sekali. Soalnya keterbatasan sudah terasa di SD itu. Ya makanya paling bola voli, main bola, itu pun main bola paling jadi penjaga gawang gitu. Jadi si matanya itu terbatas, si penglihatannya itu Pak Haji. Oh, berarti dicabutnya penglihatannya Pak Edi itu tidak langsung ya, bertahap sedikit Betul. demi sedikit sehingga secara prosesnya ya satu berkurang sedikit. Mungkin pertamanya bisa melihat benda dari jarak awalnya 5 meter, lama-lama berkurang jadi 2 meter, 1 meter, sampai Iya. akhirnya tidak melihat sama sekali. Begitu berarti ya. Betul Pak Haji. Oh, gitu. Nah sampai ketika di sekolah pun saya ya karena mungkin karena kesalahan saya juga jadi nggak mau memperlihatkan bahwa saya ada kekurangan Pak Haji. Jadi ketika sekolah, kalau SD masih nggak begitu, masih sedikit kekurangannya itu. Penglihatannya masih boleh dikatakan full ya. Iya. Kalau dilihat secara umum gitu. Betul. SD, SMP. Nah, ketika saya SLA, dulu saya SPG sekolah Pak Haji. Oh, SPG. SPG itu sekolah pendidikan guru dulu itu. Iya. Dulu Ya, untuk menjadi seorang guru cukup dengan pendidikan setara dengan SMA ya. betul, Untuk SMA, SPG. Kalau untuk agama dulu kalau nggak salah PGA ya. Betul, benar nggak? PGA. Oke. Untuk jadi kesehatan SPK. SPK. Nah, sekarang kan harus S1. Ya. Jadi itu ketika saya sekolah itu Pak Haji jadi sering-sering mikir ini ngakali kan waktu itu saya sudah berkurangnya ya boleh dikatakan 1/4 lah. Jadi hal-hal tertentu saya nggak bisa melihat. Kayak masuk ke sekolah pendidikan guru itu kan harus ya katakanlah sempurna, fisik, non fisik ya mental gitu, bentuk tubuh gitu. Jadi segala macam diperiksa, penglihatan, pendengaran, bentuk kaki juga Pak Haji. Kalau bentuknya X nggak diterima, bentuknya O nggak diterima begitu. Nah saya kendalanya di penglihatan. Nah ketika saya dites penglihatan itu kan ada huruf yang dilihat jauh tuh Pak Haji, kayak paling atas E gitu ya. Kayak ini ya Pak ya, kayak model orang lagi ngetes mau dicek pakai kacamata minus gitu. Ya, Ini kelihatan betul, nggak? betul. Ini sebelah kirinya huruf apa gitu ya Pak? Ya betul. Nah, Nah saya ketika itu yang paling bawah itu nggak kelihatan. Kelihatan cuman bentuknya ini huruf apa, cuman ada titik hitam gitu. Waktu saya masuk sekolah itu. Nah ketika itu kan mungkin karena ya saya qadarullah harus masuk di sekolah itu, guru pengujinya manggil saya. Ya mungkin karena kuotanya ada, terus memang yang lainnya saya lulus gitu Pak Haji ya. Gini aja saya orang-orang pinter Pak. asik. Jarang-jarang orang buta sombong. Gitu. Akhirnya saya dipanggil, terus disuruh baca huruf yang kecil. Oke. Huruf yang kecil-kecil dibaca, ternyata saya memang lancar
memang jelas kelihatan. Jadi saya diterima di sekolah itu, di SPG itu. Ya bisa belajar bersama dengan kawan-kawan yang lain gitu. Iya, menarik Pak. Berarti Bapak tunanetra dicabut penglihatannya di usia 32. Namun sebetulnya di sela-sela itu sebelumnya sudah ada tanda-tanda, berarti harusnya nggak perlu shock dan nggak perlu kaget. Harusnya, lah. ya harusnya. Tapi kenyataannya gimana tuh Pak? Pas mengalami benar-benar hilangnya penglihatan tuh gimana Pak? Ya kan sewaktu berkurang itu jadi seolah-olah saya ini mah nggak apa-apa gitu. Jadi nggak ada beban gitu. Cuman ya sedikit aja Pak Haji. Ini kalau saya satu hal tidak mampu maka disiasati. Contohnya gini Pak Haji, ketika saya belajar di kelas, kan ada tuh guru menugaskan tulis bab ini gitu. Nah saya kan kalau lihat papan tulis sudah nggak bisa waktu saya sekolah itu. Kalau dari apalagi di jajaran belakang itu. Kalau paling depan masih bisa gitu. Jadi disiasatinya kan yang nulis biasanya teman-teman atau siswa gitu. Jadi saya yang paling dulu angkat tangan. Saya Pak yang nulis di depan gitu. Jadi saya yang nulis di papan tulis waktu itu. Nah, yang nulis di buku saya itu ya maaf saya kan ya tampilan kan boleh gitu Pak Haji ya. Siap. Jadi ada seseorang yang ya istilahnya teh ya mungkin motifnya gimana gitu Pak Haji ya. Iya. Kalau mulai nih kayaknya masuk playboynya dikeluarin. Ya. Kalau saya nulis papan tulis, dia yang nulis. Buat di buku saya. Okay. Nah, nanti pulang saya yang nulis di buku dia. Iya. Gitu. Jadi, nah seperti itu. Jadi akal-akalan saja. Mungkin dia menikmati, ya saya pun menikmati sekaligus tertolong begitu betul. Pak Haji. Jadi kita ingat ya waktu itu saya juga kan pernah bersekolah di sekolah umum ya. Dulu itu tahun 80-an seingat saya itu ketika saya SD dulu memang seorang murid biasanya disuruh oleh guru untuk mencatat di papan tulis, teman-temannya yang lain mencatat. Berarti model seperti itu. Ya, betul seperti itu. Setelah itu barulah ada muncul metode CBSA. Nah, ingat nggak Pak CBSA? Iya. Yang akhirnya dibuat lagi kan catat buku sampai habis gitu. Padahal bukan itu. Dulu karena memang awalnya pembelajaran seperti barulah kemudian sistem berkembang berarti dulu Bapak sekolah masih sistem caturulan berarti kalau saya nggak salah tuh Pak. Iya, kalau SD bukan semester. SD caturulan, SMP semester. Okay. Nah, gitu SPG semester. Nah, tadi tertarik saya CBSA tadi apa singkatan tadi apa? Catat buku sampai habis. Kalau saya bukan, kalau di sekolah saya cul budak sina anteng gitu. Biarin anak biar anteng gitu. Bisa-bisanya aja Pak Haji. Gitu. Baik. Oke Pak, saya jadi teringat ya Pak. Walaupun pertanyaan ini sama, mungkin sahabat semua ada yang ingat, ada yang tidak. Dulu saya pernah mewawancari dulu juga jamaah Asyifa, mirip-mirip dikit, namanya Pak Muhtaram. Yeah. Cuma qadar Allah dia sudah dipanggil sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita turut kehilangan. Tapi miripnya begini. Beliau juga tunanetranya di usia yang sudah tidak muda lagi, ya kan? Dan mirip-mirip dikit gitu loh Pak. Miripnya apa? Penglihatannya berkurang dari SD, ya kan? Berkurang lagi. Sampai akhirnya dia juga mensiasatinya, dia juga mungkin kalau sahabat semua pengen tahu bagaimana waktu itu saya menggali Pak Muhtaram, mungkin bisa dicari bincang-bincang saya dengan Pak Muhtaram juga ada di bawah gitu ya, bisa dilihat. Kita kembali lagi ke ini Pak, ke kasus Bapak. Iya. Ketika dulu saya pernah bertanya sama Pak Muhtaram, bagaimana Bapak bisa dengan keadaan waktu itu masih ngelihat lah. Bagaimana dulu Bapak bekerja? Apakah Bapak tidak ada hambatan ketika setelah dari SPG tentunya kan masih ngelihat dong Pak. Itu gimana untuk masalah pekerjaan ketika itu? Nah ketika saya lulus sekolah gitu Pak Haji, kan idaman saya dulu itu jadi PNS, jadi guru. Makanya ketika orang tua yang dominan itu kakak saya sudah daftar ke STM, dulu STM sekarang SMA, SMK ya. SMK. Kamu sekolah SPG aja biar cepat kerja gitu. Ternyata sudah
saya keluar ternyata peraturannya lain. Berubah lagi. Harus D2 gitu. Ya, diploma. Habis D2 harus S1 gitu. Memang tuntutan zaman mungkin gitu, tuntutan keadaan. Nah, ketika saya selesai sekolah, Pak Haji, saya kan nggak diem ya. Ya alhamdulillah kerja kesana kemari ya seperti tadi disiasati karena kesalahan saya tidak mau memperlihatkan Ada yang sebenarnya. keadaan yang sebenarnya, padahal itu salah Pak Haji. Mencelakai diri sendiri sebenarnya gitu. Merepotkan diri sendiri gitu. Ketika saya taruhlah saya belum, yang penting kerja gitu, saya pernah di jebor, kalau istilah di daerah saya jebor itu dulu kan terkenal genting di Majalengka itu. Jebor itu apa sih Pak? Jebor itu tempat produksi genting, Oh, pembuatan genteng. genting atap Oh gitu ya atap ya ya. genting ya. Heeh. Itu kan pekerjaan di perusahaan itu kan ada yang nyetak gitu, ngepres Betul. gitu. Kan masih dalam keadaan basah gitu. Nah terus ditaruh di rak dulu, di rak masih basah sekali itu ditaruh di rak. Nah baru udah agak kering gitu, dijemur di lapang gitu. Jemur di lapang, kan karena saya keterbatasan jadi kadang-kadang kurang fokus melihat itu. Ketika ngejemur itu saya bisa ngejemur gitu. Nah ketika panas matahari saya kan nggak bisa karena tekanan panas juga, terus silau gitu. Kalau udah silau saya kadang-kadang susah melihat, susah melihat keadaan gitu Pak Haji. Jadi saya siasati, yang lain disuruh ngambilin genting yang di lapang itu, yang dipanasin, yang dijemur. Nah saya bagian yang nyentep, yang menyusun di depan pembakaran. Ya. Nah tugas saya di situ. Saya mau diganti nggak mau, saya pokoknya mau di sini. Karena ini aman ya. Iya aman di situ, tinggal orang nyodorin saya ambil, terus saya susun di situ. Kan kalau disusun bisa diraba-raba gitu. Betul. Nah, kalau kita ngangkat dari lapangan kan sering keinjak gitu genting itu. Ya otomatis kan mandor itu marah-marah ke saya gitu. Betul. Nah seperti itu, salah satunya seperti itu. Itu masalah pekerjaannya banyak lagi. Saya pernah juga jadi leper koran gitu, menjual koran. Terus apalagi waktu itu ya, di pabrik jamur, bukan pabrik ya, perusahaan produksi jamur merang. Ya memang Curang lagi nih, ngakalin lagi, enggak? Hah? Bisa keterimanya ngakalin lagi, nutupin lagi, nggak ngeliat ya kita atau gimana? Kalau masalah masuk waktu itu memang ada koneksi. Oh. Jadi yang lain memang melalui kayak pakai lamaran ini itu. Kalau saya ya kebetulan ada koneksi jadi bisa masuk gitu. Di situ pun ya banyak hal yang memang seperti tadi diakal-akalin. Jadi memang bekerja itu kayak yang lain itu dianggapnya saya itu normal, padahal saya terus memutar otak bagaimana caranya supaya saya nggak kelihatan tunanetra begitu. Nah terus terakhir itu saya pernah di kelurahan, kerja di kelurahan Pak Haji. Di waktu itu jadi tahun berapa ya, waktu itu tahun 95. Setelah kesana kemari saya saya jadi kerja di kelurahan. Mungkin waktu itu karena saya sebenarnya pengen kalau kerja itu pengen cepet-cepet gitu, pengen cepet-cepet selesai. Jadi pekerjaan itu diporsir Pak Haji, diporsir sehingga ya. Itu waktu di kelurahan atau di mana? Iya di kelurahan. Jadi terakhir bekerja itu di kelurahan. Jadi dari situ terjadilah gangguan penglihatan yang sampai sekarang seperti ini Pak Haji. Jadi terakhir bekerja di kelurahan. Oke, terus akhirnya Bapak menjadi karena Bapak terlalu pengen cepat-cepat selesai sehingga tidak memikirkan lelahnya tubuh Bapak, lelahnya mata Bapak. Sehingga jadi seperti ini. Dan ini memang menjadi sesuatu yang
apa ya, bisa dibilang kadang-kadang kita anggap sepele dan akhirnya dampaknya seperti ini. Nah, ketika itu Bapak sudah menikah? Ketika kerja di kelurahan? Ketika kerja di kelurahan belum. Nah, Saya masih bujang. Kebetulan bagian yang saya pegang itu urusan NTCR dulu itu, nikah, talak, rujuk, cerai. ngaji dikit. Terus? Nikah, NTCR, nikah, talak, rujuk, cerai. Kalau sekarang P3N gitu. Yang siapa yang mau nikah daftar ke saya, Gitu. mau cerai kayak gitu. Tapi itu masih ngelihat kan ketika itu kan? Iya masih Nah, ngeliat. terus ketika Bapak menikah masih kerja di kelurahan atau gimana? Masih. Oh. Itu mungkin istri saya tertarik sama saya itu karena saya waktu itu kan pakai seragam gitu Pak. Iya. Jadi Pakai inilah seragam. jadi keren orang pegawai kelurahan pakai seragam ya kan. Iya. Jadi Edi berseragam. Iya. Kan keren Pak Ji. Itu urusan dompet belakangan Pak Ji. Edi Itu berseragam. pasti istri saya senyum-senyum dengar cerita saya. Memang adanya seperti itu. Baik. Ya. Salah satunya mungkin gitu. Nah, itu ketemu sama istri di mana Pak? Berarti kenal di kelurahan dong? Atau gimana? Bukan. Ketika itu kan ada penyelenggaraan nikah massal, Pak Ji. Jadi bukan sunatan massal saja. Ternyata nikah massal pun ada. Kebetulan waktu itu ada 3 pasang. Nah, mungkin istri saya itu melihat saya kan duduk sama camat, sama kepala KUA gitu. Kan keren Pak Ji. Mantap. Udah tampilan keren pakai seragam lagi gitu. Edi berseragam lah pokoknya. Gitu. Jadi ya dengan segala cara ini itu akhirnya saya datanglah ke itu, dengan jantan saya datang ke istri saya sekarang itu. Enggak pakai pacaran lagi apa, to the point, atau akhirnya kenalan dulu, janjian dulu makan kacang atau nonton layar tancap gitu enggak? Enggak, terdopain saja saya. Langsung datang ke rumahnya gitu, nanya ini ya. Dengan seiring jalan akhirnya dia nyangkut juga, ya mungkin dia sudah ekspektasinya Wah, tinggi pas gitu. ya. Ini berduit nih gitu. Padahal Ya itu mah ya nggak rahasia usah dapur. disebut Pak Ji. Yang penting pakai seragam, wajah ya bisa diperhitungkan gitu. Wah, wajah lumayan. Gitu. Siapa yang berani nolak gitu. Asik. Gitu. Oke. Ya Nah, akhirnya saya alhamdulillah qadarullah menikah sama istri saya. ya sekarang jadi emaknya anak-anak. Alhamdulillah jadi mamanya anak-anak gitu. Dan alhamdulillah dikaruniai 2 orang anak. Oke. Nah, ketika itu Bapak sama istri menikah, Bapak terus terang nggak kalau sebetulnya Bapak itu penglihatannya memang tidak sama seperti orang lain? Waktu pacaran masih gengsinya masih itu. Enggak itu. Nggak tahu dia berarti. Iya, nggak tahu waktu pacaran enggak. Kan masih sebatas ya, nggak ada yang perlu yang kalau wakuncar itu biasa-biasa aja. Saya kan datangnya siang hari Pak Ji. Siang hari jadi Pinter dia ya. terang gitu, milih-milih waktu gitu. Jadi ya nggak ada istilah calon istri itu curiga kalau penglihatan saya terganggu gitu. Nah, ketika saya pas mau nikah baru saya terus terang ke istri. Ketika pada akhirnya semuanya itu terjadi, Betul. dunia pun akhirnya meninggalkan Bapak dengan cara yang goib. Ya, Bapak sudah tidak lagi melihat cantiknya istri, tidak lagi bisa melihat senyumnya anak yang lagi lucu-lucunya. Bagaimana reaksi istri ketika itu, Pak? Terakhir saya divonis orang tunanetra ya, katakan tunanetra gitu. Ya ketika saya memang berobat sudah kesana kemari, orang kampung kayaknya nggak tahu kalau saya ini berobat kemana-mana gitu. Sampai saya jual ladang milik satu-satunya milik orang tua saya korbankan untuk yang penting mata saya bisa melihat lagi. Tapi ya qadarullah, mungkin Allah sudah percaya saya jadi seperti ini. Meskipun saya sudah kemana-mana, tapi hasilnya ya belum Allah belum berkehendak gitu. Sampai
sampai pada akhirnya ya Bapak tetap menjadi seorang tunanetra yang saya bilang tadi, dunia akhirnya meninggalkan Bapak kan gitu. Iya, istri saya waktu itu ya saya pun ya, tapi saya memang udah ada ancang-ancang Pak Haji. Ada, saya ini pasti suatu waktu akan menuju titik itu, gitu. Menuju Mencapai titik titik itu, ya. Meskipun ya pada akhirnya ketika itu terjadi, saya Kaget pun juga. kaget ya down gitu. Padahal saya udah tahu, udah memprediksi gitu. Apalagi yang enggak gitu. Betul. Ya, istri saya itu sampai tiga hari itu menangis, tapi nggak di depan saya. Baik-baiknya istri saya itu seperti itu. Dia tidak menunjukkan bahwa dia sedih karena penglihatan saya berkurang, Pak Haji. Jadi dia terus melayani saya. Justru yang teringat sama saya itu, saya sering marah-marah istri. Saya sering marah-marahin istri gara-gara ya menurut dia itu sepele. Padahal kalau menurut orang tunanetra itu hal yang besar. Contohnya kalau saya nanyain, kan saya manggilnya Bu gitu. Bu, kalau korek api di mana? Di situ. Nah, di situ saya marah-marah. Di situ tuh di mana yang jelas? Nah, kan saya karakter saya kan ngomong halus gitu di rumah itu. Dibilang gitu aja istri nangis gitu. Sering saya itu apa namanya? Kok saya yang kena ini, malah istri yang kena damprat, kena apa aja ya? Iya, nggak apa-apa. Terus cara dia menuntun saya, ya sekarang saya maklum karena dia memang tidak tahu cara-cara untuk menghadapi tunanetra. Ya mungkin seperti itu caranya. Kalaupun dia tahu pasti tidak akan seperti itu gitu. Maksud dia baik, tapi yang saya terima justru mengesalkan gitu, bikin dongkol. Masa kan diantar misalnya, antar ke kebun gitu, atau antar ke tetangga gitu. Saya di depan, istri di belakang, pantat saya didorong-dorong, Pak terus maju Pak, kan kesel kan, majunya kemana gitu kan, harusnya kan dia di depan gitu. Itu karena istri saya belum tahu gimana caranya melayani tunanetra gitu. Waktu itu saya selalu marah gitu, saya pun jadi ya seolah-olah tertutup bahwa istri saya itu niatnya baik, tapi memang dia nggak tahu caranya gimana, jadi keterima sayanya sih kadang-kadang ya nggak kekontrol, marah-marah terus. Tapi yang istimewa istri saya, meskipun saya marah-marah, nggak pernah sekalipun dia ngadu ke mertua, ke orang tuanya gitu. Justru dia kalau istri bahkan jadi menerima aja gitu Bapak marah-marah. Betul. Nah, dia curhat itu ketika mau tidur itu. Bapak ini jangan marah-marah terus gitu. Kan ibu jadi sedih kan kayak gitu. Akhirnya lama-kelamaan saya juga sadar gitu. Akhirnya alhamdulillah ya semakin kesini semakin menerima, dan saya pun memang keluarga saya itu orangnya gimana ya, sayangnya itu ya termasuk dimanja saya itu di keluarga itu. Jadi ketika saya kena gangguan penglihatan, kata keluarga saya, udah Edi kamu jangan kemana-mana, kalau ada undangan ini itu ke tetangga gak usah hadir, toh mereka juga maklum bahwa kamu itu matanya terganggu, sehingga jadi malah jadi nggak bisa kemana-mana. Iya, saya nggak kemana-mana. Nah, ketika saya terus di rumah kan jadi pikiran kan, ini mau sampai kapan saya seperti ini. Itu akhirnya saya memberanikan diri, kalau ada undangan saya hadir, meskipun masih malu-malu gitu. Tapi itu memang satu-satunya jalan untuk saya bisa bangkit lagi gitu Pak Haji. Kemudian ada seseorang yang memang dengan apa namanya selalu perhatian sama saya gitu, kakak, jadi sama-sama menantu Pak Haji. Dia itu baik banget, dia itu kayak tega gitu. Kalau saya jalan biarin dia jalan sendiri gitu.
kasih dia ketok tongkat gitu kan. Yang lain kan nggak tega saya jalan sendiri, dia malah ngasih kesempatan saya harus jalan. Ini itu biarin dia, kalau bisa dia sendiri jangan ditolong kan ya gitu, kata si kakak yang sama-sama menantu itu. Dan akhirnya berjalannya waktu, alhamdulillah saya di masyarakat bisa bergaul. Kalau ada undangan saya datang. Memang banyak hikmah di situ. Ya ketika saya dilarang keluar rumah, ketika ada undangan, ketika ada acara di lingkungan, akhirnya ada terbuka ada pemikiran bahwa saya tidak harus seperti itu gitu Pak Haji ya. Akhirnya saya kalau ada undangan datang, ya sampai sekarang jadi saya di masyarakat itu, meskipun saya tunanetra, tapi kalau saya tidak hadir ditanyain Pak Haji, itu Edi kemana katanya. Kan di masyarakat itu yang penting kita bisa ada kelihatan gitu. Syukur-syukur kalau memang kita bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Iya Pak, baik. Berarti posisinya semuanya pun akhirnya bisa berlalu. Ya. Nah, bagaimana Pak namanya kita sebagai kepala rumah tangga? Bagaimana ketika Bapak akhirnya, tadi saya udah mau stop tuh menggali, tapi ternyata menariknya ada lagi Pak. Biasanya Pak, banyak kita jumpai para wanita-wanita ketika suaminya menjadi tunanetra itu malah ninggalin Pak. Bapak bersyukur. Betul Pak Haji. Terkecuali memang udah dari awalnya sama-sama nggak lihat, atau memang dia mendapatinya memang sudah tidak lihat, itu lain. Tapi biasanya ketika apalagi Bapak posisi udah kerja di kelurahan, udah posisinya udah ya namanya berseragam lah, seenggak-enggaknya lah itu ya ada titel-titel apalah, apa walaupun cuma jadi kepala bagian apa kepala bagian dapur gitu kan, tapi yang penting kepala kan gitu kan. Nah, tapi biasanya ketika seperti itu kan otomatis pekerjaan itu pun kita tinggalkan. Belum lagi kita harus menjalani hidup. Sebenarnya kalau ada tunanetra, orang berpenglihatan sebagai tunanetra, sebetulnya yang harus bisa menerima adalah orang terdekat, dan istri Bapak bisa. Betul Pak Haji. Istri Bapak bisa menerima dengan caranya, mohon maaf dengan caranya sehingga Bapak sensitif, Bapak karena apa? Wajar Pak. Ya. Ketika dia tuh di situ karena memang dulunya Bapak ngeliat. Betul. Jadi ketika istri Bapak bisa nerima, ya Pak, itu jadi sesuatu kalau buat saya Pak. Ya. Bapak patut bersyukur, jaga. Nah terus bagaimana sekarang Bapak menjadi suami bisa menafkahi istri? Saya kena tunanetra kan 2002 berarti ya. 2002, iya. Otomatis 2002. kan usaha saya kan vakum gitu. Nggak ada penghasilan yang tetap gitu. Iya. Istri saya pun kebetulan waktu itu belum bekerja gitu. Dan terus terang aja memang istri saya itu dari keluarga yang boleh dikatakan di atas saya gitu. Okay. Saudara-saudaranya pun ya PNS semua Pak Haji. Cuman istri saya yang tidak PNS. Dapat saya yang katanya berseragam, malah nggak jadi PNS. Terus matanya juga seperti ini. Ketika itu saya lahir anak yang kedua, saya sama istri berpikir, ini kita Bu kayaknya harus cari pemasukan gitu. Terus emang mau gimana? Kata istri itu. Kan saya teringat kan paling tunanetra itu apalagi kalau nggak mijit gitu kan. Sebelumnya kan di satu tahun sebelum lahir anak itu saya itu kan biasa nyimpen suka nulis kalau ada hal-hal yang penting sih ditulis gitu. Betul. Nah ini saya sudah keadaan begini, cara nyimpen data gimana? Kalau ada yang penting ditulis. Nah terus akhirnya saya belajar braille. Nah, singkat cerita saya belajar braille. Belajar braille ini nggak sekolah formal, jadi ketika seminggu dua kali saya belajar formal, belajar nulis braille.
eh, selama 3 bulan. Alhamdulillah lancar. Bukan lancar, bisa Bisa baca. untuk ukuran sendiri untuk ukuran pribadi saya cukup untuk bisa, misalnya dengan ada tulisan braille, maka kalau hal yang penting saya tulis, misalnya kejadian apa saya tulis di braille. Nah ketika saya belajar nulis braille, kenalkan sama orang-orang tunanetra. Nah dari situ saya ditanya, kamu bisa mijit gak? Pak Lili Wasri namanya. Enggak, masa tunanetra nggak bisa mijit gitu kan? Betul. Gitu pertanyaannya. Loh, kok bisa gitu? Ya dia nggak tahu kalau kejadiannya seperti itu. Kalau bapak ini orang buta baru. OBB. Nah habis itu ya saya tertarik juga sama beliau itu. Belajar di situ di rumahnya belajar mijit. Dari mulai kaki langsung saya terapin. Ketika saya selesai sholat, ketika saya sudah terima ilmu mijit di kaki, saya prakteknya di masjid. Siapa yang mau saya pijit? Ya mereka kan senang saya pijit gitu. Terus bagian tangan gitu juga, punggung dan seterusnya. Jadi apa yang saya terima praktekkan gitu. Akhirnya alhamdulillah dalam waktu singkat saya bisa menguasai pijit. Berarti mijitnya bukan dari lembaga pendidikan pijit ya Pak ya? Bukan Pak Haji. Dari orang itu deh Pak Haji, bukan, Pak Lili Wasri namanya. Iya, baik. Berarti ini buat sahabat-sahabat semua yang berada di daerah Majalengka barangkali ya kan dekat dengan Pak Edi, bisa menghubungi Asyifa, minta kontaknya, pengen dipijit. Nah, insya Allah begitu ya kan? Terima kasih Pak Haji ya. Jadi memang tunanetra itu erat dengan pijat, pijat. Apapun dan bagaimanapun, walaupun sekarang pelatihan pijat tidak lagi seperti dahulu, justru kenyataannya memang sebagian teman-teman masih butuh pijat, dan akhirnya teman-teman mijat itu bukan dari lembaga tapi dari antar sesama teman. Betul. Ketika saya datang saya diajarin, dikasih ilmu, nah habis itu istrinya masak. Diajak makan lah. Diajak makan. Ketika itu kan pertama kali kan saya karena masa ilmunya juga, makannya juga gitu kan. Nah ketika saya menolak, dia marah, jijik ya makan di tunanetra. Nah saya merasa gimana, ngurut dada gitu. Akhirnya saya makan. Tiap saya belajar pasti makan Pak Haji di situ. Dan ketika saya mau ngasih uang ya ala kadarnya gitu ya, tanda saya berterima kasih, dia marah-marah. Yang penting saya sudah bisa bermanfaat, khususnya bagi teman saya yang senasib begitu. Dia marah-marah begitu. Pokoknya ini uang bawa lagi buat anakmu katanya gitu. Gitu Pak Haji, alhamdulillah. Jadi sampai sekarang ya saya dengan beliau masih terus komunikasi. Kalau ada hal-hal yang baru ya beliau nggak nyembunyiin. Saya nggak rugi dipinta ilmu itu. Gitu Pak Haji. Itulah memang ya sahabat semua, sahabat Asyifa dimanapun Anda berada menyimak bincang-bincang saya. Kenapa saya ngangkat tema ini, berani ngajak ngobrol, kayaknya sepele, tapi memang masyarakat perlu tahu bahwasanya tunanetra pun ingin dia mandiri. Betul. Boleh kita disayangi tapi jangan berlebihan. Betul. Akhirnya kita jadi tidak mandiri. Sampai kapan? Misalkan Bapak Ibu punya keponakan atau saudara atau apapun itu kerabat yang tunanetra, saran saya jangan terlalu dimanja. Beri dia ruang, beri dia kesempatan, karena tidak selamanya Bapak atau Ibu bersamanya. Setuju. Ya, bayangkan ketika Bapak atau Ibu harus meninggalkan dia dalam keadaan dia nggak mandiri. Siapa yang berdosa? Bapak Ibu. Tentu adalah Anda sendiri. Anda yang membuat anak Anda, tetangga, saudara Anda yang membuat dia tidak mandiri. Itu harus dirubah. Siapapun sampaikan, mau dipotong-potong pembicaraan saya silakan. Yang jelas tunanetra itu perlu dikasih ruang, perlu dikasih kesempatan. Mata aja yang dia nggak ngeliat, tapi kemampuan yang lainnya itu insya Allah bisa. Jangan pandang sebelah mata kami yang tunanetra, tapi yang pasti kita itu sama. Kita boleh dibantu, boleh disayang, tapi tolonglah
mendidiknya yang benar-benar bikin dia jadi mandiri. Ya. Ya. Kita lanjut Pak Edi. Sekarang sedikit nih kita gali, kan Bapak bisa nyampe ke Asyifa. Ya. Nah, dari mana Bapak bisa tahu Asyifa? Sedangkan mohon maaf Bapak di daerah datang aja nggak pernah. Karena saya aja karena Bapak pun kemarin ketika Bapak datang. Iya. Nah, coba sedikit diceritakan gimana Bapak bisa tahu Asyifa dengan program-programnya. Ya, kebetulan saya kan gabung di Pertuni di satu perkumpulan tunanetra di Majalengka gitu. Saya ngobrol-ngobrol, saya memang terus terang saja saya dalam hal baca tulis Al-Quran bukan merasa lagi, memang masih minim gitu Pak Haji ya. Tapi di satu sisi karena memang saya tadi seperti dikatakan di masyarakat sudah kadang percaya, karena sering saya pakai kopiah, jadi saya sering disebut Ustadz Pak Haji. Alhamdulillah cakep ini. Padahal saya sebenarnya malu itu, karena iya. keberadaan bacaan saya masih berantakan gitu. Ya saya akui itu. Cuman kalau orang awam kan taunya nadanya enak. Kalau Edi Imam itu enak, ngeresap ke hati gitu Pak Haji. Nah, saya kenal Asyifa itu ada salah satu jemaah Asyifa juga di Majalengka. Alhamdulillah sampai sekarang ada berapa orang ya jemaah Asyifa di Majalengka tuh? 1, 2, 3, ada 4. Ada 4 orang. Nah, saya ngobrol-ngobrol, saya pun tertarik ke Asyifa itu. Nah saya, iya boleh. Nah baru di situ saya kenal Umi. Nah, saya kan juz 30 sudah hafal. Betul. Nah, yang saya apa-apa kan diambil hikmahnya. Betul. Jadi ketika saya normal, saya malas ngapalin gitu. Ketika saya penglihatan terganggu, saya dikebut hafal juz 30 ya. Oke. Jadi dengan ya kriteria saya gitu. Dan nah ketika saya masuk ke Asyifa, kata Umi, silakan baca surat. Kita mulai dari Anas sampai An-Naba. Nah, karena Bapak akunya udah hafal gitu. Udah, kalau juz 30 enteng gitu. Gitu. Nah, ketika saya di kegiatan gitu, coba nanti setor per surat. Dimulai dari Anas dulu, Pak ya. Oke. Pakai apa tuh Pak waktu itu Pak? Pakai voice note. Oh, pakai voice note. WA berarti. Di WA ya, di WA. Saya dimasukin dulu ke grup Asyifa, ya di juz 30 ada kelompok gitu. Kelompok juz 30. Kelompok per juz gitu. Saya di kelompok juz 30. Nah, Umi coba nanti setor surah Anas gitu. Nah, saya kan dengan pede Anas. Tiba Anas mah kecil, anak kecil juga bisa gitu ya. Sekolah juga hafal gitu. Ketika saya dengan pedenya saya ngajuin voice note, ya, saya setor ke Umi. Umi bilang gini, kan saya diawali assalamualaikum terus baca surah gitu ya. Nah terus langsung Umi respon, Umi koreksi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah bagus Pak Edi, hanya di sini katanya. Hanya di sini kan. Awalnya katanya udah bagus tapi hanya di sini gitu. Kan hanya di sini itu kan kelihatan sedikit gitu ya kesalahannya. Di ayat ini ayat ini semuanya salah Pak Ji. Jadi seperti itu. Semua ayatnya salah sebenarnya. Iya, cuman bahasanya lembut itu Umi itu. Jadi, Umi ini gimana? boleh diulang katanya. Ya, langsung diulang lagi. Waktu itu. Ulang setor lagi. Anas lagi masih Anas. Kalau belum betul diulang lagi. Iya. Masa salah lagi? Kedua setor lagi voice note gitu. Ya sudah agak mendingan gitu. Jadi sini ya Pak katanya harus gini. Di ayat ini masih diulang Pak itu. Ulang tuh semuanya. Ayat 1 sampai terakhir. Nah baru ayat ketiga. Ketiga kalinya setor lagi. Saya agak-agak ini. Iya, Umi itu suaranya lembut tapi kok nyesek hati itu. Karena saking kuatnya niat saya pengen jadi tunanetra yang nggak ditatap sebelah mata, saya pun tempuh itu
dengan berbagai konsekuensi gitu. Nah, setoran ketiga ya cuman diulang satu ayat, alhamdulillah. Nah, sampai berarti berapa? 4 kali ya? 4 kali pengulangan itu. Akhirnya boleh dilanjut. Surat berikutnya plong. Surat berikutnya pun begitu. Ada yang ulang lagi, ada yang ayat ini ulang, ada yang lolos gitu. Nah, itu Umi itu telik banget. Kalau harokat kurang sedikit aja itu mesti diulang. Dan manfaatnya bagi saya, jadi sekarang bisa dengar kalau harokatnya agak kepanjangan atau kependekan kedengeran gitu. Sekarang karena terbiasa sama Umi dikoreksi seperti itu. Awalnya saya agak-agak itu gondok juga ke Umi. Kok sedetil itu gitu. Gue masih salah aja gitu. Nah, seperti itu. Alhamdulillah hari-hari dari bulan ke bulan saya jalani. Alhamdulillah saya nanti jadwal bulan Juni ya, alhamdulillah sekarang bisa ketemu Pak Haji, bisa ketemu Umi. Ternyata ketika saya di KBM, di kegiatan belajar mengajar Al-Quran seperti itu, di rumahnya pun seperti itu. Apalagi di rumahnya tambah ya kelembutan Umi, terus apalagi kan dengan sajian-sajian makannya ya menurut saya ya Masya Allah gitu. Yang penting kan nyaman gitu Pak Haji, nyaman. Jadi dengan cara beliau itu jadi enak ke saya itu. Ini makan ini jadi cara perlakuan Pak Haji sama Umi itu betul-betul ngena ke tunanetra gitu. Sampai-sampai saya baru datang aja ke sini kan, saya Pak Haji berangkat dari Majalengka jam 8:30, nyampe ke sini jam 12 gitu kan. 12 ya. Begitu saya datang sini, saya langsung dituntun, ini dapur, ini kamar mandi. Nah, bukannya disuruh duduk dikasih minum ya? ini. Nah, jadi pengetahuan bagi saya bahwa perlakuan ke tunanetra memang seperti itu, bukan nggak sopan gitu. Saya kaget, langsung ditunjuk ini ke sini gitu Pak Haji ya. Alhamdulillah, artinya akhirnya sekarang kan saya nggak usah dituntun lagi sama Pak Haji, sama Umi gitu. Tahu letak ini tempat sampah, ini wastafel, ini kompor gitu. Jadi ke tunanetra itu memang harus ada perlakuan khusus. Jadi tidak menjamin orang yang sayang ke tunanetra meskipun keluarga atau anak kesayangan belum tentu keterima oleh tunanetranya, perlakuannya maksudnya. Iya betul. Gitu. Jadi ya kalau yang bisa melayani tunanetra ini ya tunanetra sendiri atau orang awas yang memang tahu seluk-beluk tunanetra begitu. Iya. Gitu Pak Haji. Iya. Dan ketika Pak Edi berada di sini, itu pun sebetulnya memang kami di Asipa awalnya kita kan belum tahu bagaimana nih kita memperlakukan tamu yang datang. Kita tidak menjadi sesalan lah bahasa sini. Kita paling enggak, kita pengen apa yang memang tunanetra dapat, ya harusnya dapatnya ya seperti itu. Kita di Asipa, ya Pak Edi dan yang lainnya, kita berharap tunanetra itu mandiri. Walaupun di rumah teman, di rumah siapapun. Makanya di tempat ini buat semua yang lagi menyimak channel kami, silakan boleh datang lihat gimana kondisi rumah kami. Ya kan? Saya mengalami sendiri itu para jemaah semuanya atau yang lainnya gitu. Jadi ketika saya berangkat, Haji boleh cerita sedikit lagi ya? Boleh. Ketika saya berangkat mau ke Asipa kan 3 hari sebelumnya kan saya bilang ke istri, kalau istri kan sudah mendukung, apalagi di pembelajaran Al-Quran gitu Pak Haji ya, mendukung, anak saya mendukung. Cuman ya kekhawatiran ya selalu masih belum ini ya. Ya masalah nggak kenal. Saya itu belum pernah kemana-mana sendirian. Kalau rombongan pernah Pak Haji. Nah ketika berangkat, insya Allah nanti hari Kamis ujian. Saya bilang gitu. Jadi Selasa malam berangkat ke Bekasi. Itu yang lain itu kok sendirian? Emang apa tuh Asipa itu? Siapa Pak Haji itu? Baru kenal di Facebook, bukan di Facebook, di dunia maya lah istilahnya.
di WA aja. Sekarang itu dunia udah lain, zaman udah lain, harus hati-hati gitu. Jangan sampai kita dibohongin. Nah, itu kan berapa orang tuh yang nanya itu. Saya jelasin lagi, ada yang datang kan tuh mobil nungguin di alun-alun Baji. Baik. Ada yang nyamperin, jelasin lagi, ada yang nyamperin jelasin lagi, sampai kadang-kadang jengkel juga sih, nggak berangkat. Bahkan ada satu orang atau saya harus nemenin gitu ya, biar aman gitu sampai gitu. Nah, istri saya yang tampil, udah kalau Edi itu kalau memang nggak sanggup, dia nggak akan berangkat gitu. Saya percaya sama Edi gitu. Jadi akhirnya saya berangkat, dan tapi dengan catatan tadinya kan mau naik bis, naik umum gitu. Betul. Nah, mau naik bis. Lebih hemat juga lah. Ya, maksudnya realistis, lebih murah gitu kan. efisien gitu. Cuman ya istri ya udah naik travel aja. Ke anak juga, udah Pak, emang kalau naik bis berapa? Sekian. Naik travel berapa sekian? Udah saya tambahin. Anak saya kebetulan yang sudah gede udah kerja. Udah kerja. Udah saya tambahin gitu. Ya akhirnya dengan nggak ada alasan menolak. Nggak ada alasan menolak ya, itu saking sayangnya ke saya. Dan yang penting saya bisa hadir di Ashifa, dan alhamdulillah saya bisa mengikuti ujian. Ya meskipun ya kalau menurut saya ya segitu maksimal gitu. saya tampil maksimal waktu itu, karena memang kalau dibanding sebelum ke Ashifa jauh Pak Ji. Iya, baik. Jauh Pak Ji. Ya kalau dinilai sama orang-orang Ashifa ya belum ada apa-apanya gitu. Gitu Pak Ji. Alhamdulillah ya saya bisa menjalani semuanya, dan alhamdulillah tanggapan keluarga positif setelah tahu saya datang ke sini, sambutan Pak Haji, sambutan Umi, kemudian kegiatannya apa gitu. Pagi-pagi sudah saya telepon, terus ya dari kadang-kadang bukan kadang-kadang, sebelum nyampe sini di mobil 5 menit sekali tuh istri saya, sampai mana sampai mana gitu, sampai supirnya ini kok orang nanya mulu gitu. Gitu ya gitu Pak Haji. Alhamdulillah saya bisa nyampe sini. Ini berkat niat saya dan dukungan Pak Haji. Kalau nggak ada yang ngedukung, saya nggak bakalan bisa kesini. Doa juga dari semuanya. Baik. Gitulah. Ini kisahnya Pak Edi. Kita bincang-bincang santai, tapi jika disimak sampai tuntas tentu banyak pelajaran, banyak hikmah. Iya, betul Pak Haji. Ya, banyak hikmah. Bahwasanya banyak orang sayang terhadap tunanetra, baik itu dia itu adalah ayahnya, ibunya, kakaknya, sanak famili, tetangga. Dia menyayangi tapi dengan cara yang salah. Ya. Justru dia tidak menjadi mandiri, justru dia jadi semakin bergantung. Ya. Padahal perlu dicatat ya. Kalau perlu dikasih garis merah atau hitam tandai, tunanetra dapat menimpa kepada siapapun. Ya. Karena dia bukan satu penyakit, bukan penyakit turunan. Tapi semua orang, mungkin hari ini ada bapak-bapak, ibu-ibu yang menyimak kegiatan kami, melihat video ini, hari ini masih normal, masih bisa melihat. Tapi apakah bapak dan ibu, sahabat semua bisa menjamin setahun, 2 tahun yang akan datang mata Anda masih seperti hari ini? Betul. Jadi mari manfaatkan mata kita untuk mempermudah orang-orang yang tidak mempunyai penglihatan. Jangan dimanjakan, beri ruang dan kasih kesempatan. Lebih baik piring gelas bapak ibu hancur daripada hancurnya masa depan anak atau saudara bapak dan ibu sekalian. Itu pesan saya. Mungkin dari Pak Edi, sebelum kita akhiri pembicaraan kita, ada pesan atau apa buat baik buat masyarakat ataupun buat Ashifa, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Haji. Jadi pertama untuk Ashifa, saya tidak bisa berkata-kata lain selain ucapan terima kasih buat seluruh pengurus Ashifa dan jemaah semuanya yang telah mensupport
saya, memotivasi saya sehingga saya bisa nyampe ke tahap ujian. Alhamdulillah secara umum sudah bisa saya jalani, dan mudah-mudahan amal baik pengurus Ashifa, terutama Umi yang selalu tekun membimbing saya, mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga buat jemaah yang lain, jangan sampai berkecil hati, jangan sampai kapok kalau dikoreksi sama Umi. Itu Umi bukan berarti benci sama kita. Umi sangat sayang. Umi ingin tunanetra ini berkualitas sehingga bisa diperhitungkan di masyarakat. Itu untuk Ashifa. Kemudian untuk masyarakat, untuk semuanya, tunanetra itu bagian dari masyarakat. Kalau boleh usul, saya ya pengennya jadi orang normal, Pak Ji. Ke Allah, ya Allah, saya usul nggak mau jadi tunanetra. Tapi kalau udah Allah menggariskan begitu, ya kita harus terima. Betul. Ya bukannya kita menyesali gitu. Berarti Allah itu sudah percaya ke kita bahwa kita diberi kemampuan untuk menerima keadaan seperti ini. Kadang-kadang tunanetra itu belum apa-apa udah nanti gimana itu nggak akan ada kemajuan, Pak Ji, ya. Seperti yang saya alami seperti ini, ya meskipun dengan segala rintangan saya bisa nyampe di sini. Saya sendiri dari Majalengka ke Bekasi dengan ya ini omelan-omelan, alhamdulillah pada akhirnya mereka pun menyadari bahwa tunanetra pun mampu untuk berjalan sendiri. Kemudian berikutnya, jadi tunanetra itu perlakukanlah seperti yang tunanetra mau. Jadi jangan sampai perlakuan kita meskipun alasannya sayang, tapi justru menghambat perkembangan tunanetra tersebut, gitu maksud saya, Pak Haji. Baik. Jadi itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Aidi dan yang lainnya. Dan saya ucapkan terima kasih bagi yang masih setia menyimak bincang-bincang. Bagi yang ingin berkomentar, silahkan tulis di kolom komentar atau chat di nomor WA yang bisa dilihat di deskripsi channel Ashifa Center. Ya, saya Bahrudin, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Yang pasti tujuan saya menggali Pak Edi ini adalah semata-mata ingin membuka mata masyarakat, ingin agar tunanetra itu diperlakukan dengan cara yang benar. Saya tidak bilang tunanetra itu sama. Kita tahu kita tetap berbeda, tapi marilah kita sikapi perbedaan itu dengan cara yang indah sehingga kita bisa hidup seiring sejalan, hidup bersama, bisa ke masjid bersama, bisa ke mall bersama. Betul. Bahkan kita bisa ke tanah suci bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ashifa Center.